wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Bentar ya. Ini kok terus latar belakangnya rumah ya? Maaf ya berantakan. Oke, enggak apa-apa. Masuk rumah saya. Baiklah, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Anda kembali ya. Pada semester 2 Anda sudah lebih dewasa dari kemarin dan lebih mencintai pendidikan yang Anda tempuh saat ini, karena tanpa adanya cinta tidak akan ada usaha yang maksimal. Ya, bahwa untuk mencapai satu tujuan itu harus ada ikhtiar, dan ikhtiar itu tidak ala kadarnya tetapi maksimal. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda lakukan kewajiban dengan ikhlas karena Allah ya, dan sekaligus berbakti kepada kedua orang tua, itu merupakan amal baik yang sudah pasti Allah sebagai zat yang maha adil akan memberikan balasan yang setimpal. Perjalanan untuk meningkatkan kemuliaan Anda ya, untuk meningkatkan kesabaran Anda dan keislaman Anda, itu Anda semua termasuk saya tidak terkecuali itu akan berhadapan dengan ujian. Nah, ujian itu tidak berarti sebuah kegagalan, karena ujian itu ada ujian kegagalan, ada ujian kesuksesan ya, ada ujian yang sebut ayam-ayam saja gitu loh. Ngalah saya kayak gini aja sudah makmur, sudah berhasil gitu, enggak seperti itu. Itu adalah merupakan bagian ujian. Maka kembali kepada sebenarnya ya, ada pesawat lewat, Mbak. Pesawat saya sudah lewat banyak. Iya, maklum dekat bandara ya. Jadi mau tidak mau kalau ada komunikasi mesti diam dulu. Mendahulukan bandara karena nggak mungkin saya mendahulukan diri ya, nggak mampu. Oke, jadi ketika kita menghadapi satu keadaan, pandang itu sebagai ujian sehingga muncul motivasi untuk bekerja lebih baik. Selamat, Anda sudah memasuki semester 3 ya. Semester 3 atau semester berapa ini? 2. Semester 2. Semester 2, Bu. Semesternya berapa? Semester 2. AIK-nya AIK berapa? AIK 1, Ibu. AIK 1, Bu. AIK 1 loh, kok tadi kok Zoom-nya kok saya lihat AIK 2, berarti yang saya siapkan itu berbeda ya. Oke, enggak apa-apa. Ya. AIK 1 itu ibadah. Kembali lagi Zoom-nya mana? Loh, kok hilang? Gimana ini? Ini kalau kembali ke Zoom gimana Mas ya? Masa saya masuk lagi? Masih kedengaran, Mbak? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Masih, Ibu. Oh, di situ. Iya, kalau kamu oke, saya buka aja. Ini kan kontrak kuliah ya. Saya harus cari dulu ini karena saya tadi lihat AIK 3. Ya. Yang share saya siapa itu? AIK 3 katanya. AIK 2. AIK 2. Atau saya yang salah baca ya? Coba Tadi saya lihat share lagi. AIK 1 itu, Ibu.
Oh ya, coba saya lihat lagi ya. Ibu yang salah baca mungkin. Ini, Anda nomornya berapa? Oh iya, semester 2. Semester 2. Kemudian saya baca 2-nya saja. Oh, saya semester 1. Oke, nggak apa-apa. Baiklah, karena apa eh, ini mendadak sekali saya nggak mengeluarkan PPT ya. Nggak apa-apa ya. Nanti saya kirim aja kontrak kuliahnya dengan, tapi coba saya juga akan mencoba mencari. Coba saya cari dulu ya Mbak sebentar ya. Ya baiklah, secara format tidak secara apa ya, secara tertulis ya. Barangkali demikian tidak saya temukan daripada saya buat kelamaan. Tapi insya Allah segera saya kirim ya. Intinya bahwa kita ini kan berada di dalam perguruan tinggi ya. Ada nilai-nilai yang harus dipastikan terkait dengan amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Suara saya terdengar, Mbak? Halo. Dengar Ibu. Oke. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah barang tentu memiliki apa istilahnya
pilihan nilai, walaupun secara umum itu nilai Islam masuk, tetapi dengan kelembagaan yang sudah dibangun oleh Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, maka harus ada wujud gerakannya itu apa? Gerakannya adalah merupakan satu aktivitas ya, di mana aktivitasnya ini harus berdasarkan nilai. Nah, gerakan pendidikan di dalam Muhammadiyah itu memiliki 4 nilai minimal itu ya. Walaupun secara umum nilainya ya nilai Islam. Tetapi ada 4 nilai yang dibangun di sana, antara lain adalah nilai Al-Ma'un. Kenapa Al-Ma'un? Karena Al-Ma'un itu ini kan ada aspek Al-Ma'un itu ya, surat Al-Ma'un ya Mbak. Tahu ya surat Al-Ma'un ya? Jadi orang yang mendustakan anak yatim, yaitu termasuk golongan orang-orang yang melalaikan agama. Di situ sholat ya, lalai sholatnya. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, ketika dalam hal kehidupan sosial, ya, itu skopnya tidak anak yatim saja, tetapi di sana ada kelompok-kelompok manusia yang butuh pendidikan. Nah, pendidikan ini kan tidak hanya TK saja, tetapi juga sampai ke perguruan tinggi, ya kan? Nah, untuk dapat memudahkan akses pendidikan, maka Muhammadiyah itu mendirikan pendidikan dari tingkat dasar sampai dari TK sampai tingkat perguruan tinggi. Menolong orang lain, ya, upaya untuk menolong sesama manusia dalam memperoleh akses pendidikan. Termasuk dalam hal ini kita semua terbantu juga. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan Islam Muhammadiyahan, karena ini adalah merupakan sesuatu yang bagus buat orang-orang yang memang berkesempatan untuk dapat menyampaikan. Kenapa? Kalau menyampaikan sendiri itu kan sulit, harus mencari masa dan lain sebagainya ya, terusap-lusuk sana. Tapi ini sudah disediakan tempatnya, itu kan Al-Ma'un ya. Kemudian nilai al-umuran, yaitu nilai membangun kemakmuran umat. Apa sih tujuannya kita berpendidikan? Ya kan? Anda masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah untuk apa? Untuk dapat memakmurkan umat juga dalam aspek apa? Dalam aspek gizi, karena Anda masuk dalam bidang gizi. Ya, jadi karena lingkupnya banyak, maka banyak prodi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Nah, itu adalah upaya nilai praksis al-umran. Kemudian yang kedua adalah nilai praksis al-ta'awun. Ya, di dalam mendirikan pendidikan gizi ini ya, misalnya itu tidak mungkin Muhammadiyah tanpa kerjasama. Sebentar Mbak ya, ada pesawat lagi. Oke, di dalam pendidikan ya, perguruan tinggi ini, ketika Anda masuk ke prodi gizi, itu tidak mungkin Muhammadiyah tidak bekerja dengan orang lain atau institusi lain atau pemerintah sebagai salah satu kelembagaan yang berada di bawah pemerintahan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah juga sudah barang tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk sama-sama mencerdaskan bangsa. Jadi dalam upaya mencerdaskan bangsa ini tidak mungkin bekerja sendiri. Muhammadiyah bekerja sendiri tidak akan berhasil. Bekerja sama dengan instansi pemerintah, bekerja sama dengan instansi swasta, ada rumah sakit swasta yang diajak kerjasama, ada masyarakat daerah yang diajak kerjasama untuk apa? Untuk menyempurnakan pendidikan para mahasiswanya. Kemudian bekerja sama dengan orang per orangnya ya, dosen-dosennya, itu kan perlu ada kerjasama juga. Dan kemudian yang keempat adalah nilai praksis al-islah. Jadi intinya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi nggak mungkin ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang didirikan tanpa adanya tujuan kemaslahatan.
apapun materi yang disampaikan. Nah, kebetulan pada AIK 1 ini materinya adalah ibadah. Loh, kok ibadah toh, Bu? Ya, karena adalah sudah merupakan paket pendidikan di Muhammadiyah. Kita kan tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah satu organisasi berbasis keagamaan ya, berbasis sosial dan keagamaan. Jadi inti pendidikannya juga ada aspek sosialnya, kemudian aspek agamanya itu ikut terus. Jadi prodi apapun ikut itu agama. Kenapa kemudian yang muncul kok ibadah? Karena di dalam apa ini dulu sudah pernah saya sampaikan, di dalam Muhammadiyah itu kan secara kelembagaan persyarikatannya itu ada majelis tarjih ya, sebagai organisasi yang berdasarkan berdasarkan agama ya, berbasis agama, maksud saya, maaf saya agak batuk. Kembali lagi sebagai, aduh, saya puasa, hampir saja saya minum. Baiklah, sebagai organisasi yang berbasis Islam, sudah barang tentu, suara saya masih kedengaran ya Mbak ya? Halo. Ya, terima kasih. Sudah barang tentu dia harus merujuk pada keislaman. Ya, keislaman siapa? Keislaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan semua agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama Islam. Ya, tetapi kemudian karena proses semuanya membawa ajaran tauhid, tetapi karena prosesnya itu dari generasi-generasi itu ada beberapa perubahan, maka kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Islam yang terdahulu. Intinya memang tauhid ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya ada hal-hal yang memang kadang-kadang menimbulkan satu tafsir yang berbeda. Walaupun intinya semuanya tauhid ya. Apalagi ketika itu di breakdown pada organisasi-organisasi berbasis Islam ya, seperti NU, Persis, kemudian Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan mungkin ada yang lain ya. Itu semua intinya adalah tauhid. Kalau sampai ada organisasi berbasis Islam kok tidak memegang teguh pada tauhid, artinya ada penyimpangan dari tauhid, itu namanya adalah satu bentuk penyimpangan ya. Walaupun mereka mengatakan tetap Islam, tetapi adalah tetap penyimpangan. Apa sih tauhid? Bertuhan kepada Allah, percaya pada Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Dua syahadatin itu harus tidak lepas. Nah, ketika itu diterapkan di dalam organisasi, karena melihat kenyataan itu ternyata banyak penafsiran yang berbeda, terdapat banyak ada penafsiran yang berbeda, sampai hal-hal yang
yang menyentuh bidang ibadah khusus, maka Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu melakukan kajian. Jadi boleh dikatakan penelitian ulang tentang ya sesuai dengan dasar-dasar ijtihad ya, dasar-dasar ijtihad yang diterapkan di di dalam ilmu fikih ya. Ada berbentuk banyak buku, antara lain adalah Himpunan Majelis Tarjih. Ya, Anda bisa mengupload itu dibuka secara umum di website, ya, di internet, ya, sudah umum itu buka aja Himpunan Majelis Tarjih. Dan ini nanti yang menjadi pegangan kita untuk apa? Untuk belajar tentang ibadah, materi ibadah itu dari situ, ya. Jadi nanti Anda harus buka itu, supaya apa? Supaya ada rujukannya. Ya, kalau kesulitan membaca yang hadis-hadis banyak itu bisa ada ringkasannya. Nah, ringkasan ingin tahu dengan jelas kembali ke hadis-hadisnya, dasar-dasarnya itu bisa dipelajari secara mandiri sambil kita bertemu di dalam luring ini. Oke. Dalam materi tersebut kemudian akan diangkat tentang toharoh, ya, kemudian tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentu saja nantinya materinya tidak banyak materi yang akan diangkat. Tetapi di sini mungkin Anda juga akan menerima hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ya, tata cara sholat di dalam kelompok mentoring, ya. Sudah kan kemarin sudah dapat, ya, bagaimana cara sholat. Nah, itulah. Ya, sekarang itu COVID-nya sudah dianggap berlalu, ya. Sudah jadi ya, Mas Emron ini, Emron ini itu sudah dianggap flu-flu biasa, ya. Tetapi untuk yang komorbid memang harus hati-hati. Nah, kembali lagi, kenapa sholat itu harus diangkat kembali? Bukankah kita sudah biasa disuruh sholat oleh ibu, oleh bapak, oleh keluarga ya, dari TK sampai SMP, SMA, sholat juga. Ya, kadang-kadang hal yang sudah didengung-dengungkan kan menjadi sesuatu yang membosankan. Tapi kita harus dengar, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak cukup hanya katanya. Tapi kita sebagai orang dewasa harus tahu dasarnya. Makanya saya tadi katakan, tolong buka Himpunan Majelis Tarjih. Sehingga Anda tahu dasarnya. Apa yang Anda lakukan itu adalah berdasarkan ilmu yang sudah Anda pelajari, baik dari mentoring atau nanti dari pertemuan luring ini, dan ditambah dengan usaha mandiri. Ya, sehingga tidak katanya saja, dan tidak ada istilah pokoknya. Pokoknya saya dulu seperti ini, ya saya lakukan. Kalau pokoknya kemudian tidak tahu dasarnya, itu adalah hal-hal yang tidak baik, sebagaimana seorang mahasiswa, mungkin kita dulu pernah ya Mbak ya, makan nasi, lauknya apa Mbak? Mie sama kerupuk. Wah, jeruk ketemu jeruk kan itu kan, ya. Nasinya karbo, mie-nya karbo, kerupuknya karbo, dapat apa? Gizinya di mana? Setelah Anda masuk di perguruan gizi, kemudian kok masih suka makanan favorit Anda yang seperti itu kan perilaku yang tidak sesuai dengan ilmu, amal yang tidak ilmiah. Makanya itu apalagi di dalam bidang keibadahan, ibadah khususnya, itu dasarnya harus yang sunnah makbulah. Kenapa saya katakan makbulah? Karena ternyata antara upaya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir Quraisy di dalam menjatuhkan
menjatuhkan ajaran Islam, di dalam upaya menjatuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam rangka memecah belah umat Islam, mereka itu membuat hadis palsu. Ya, jadi ada banyak hadis palsu itu yang berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah. Nah, karena menyadari adanya banyak hadis-hadis yang palsu ini, maka Muhammadiyah menempuh jalan ijtihad. Untuk apa ijtihad dilakukan? Untuk mengkaji ulang bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, bagaimana pendapatnya Imam Hambali, bagaimana pendapatnya Imam Maliki. Semuanya dipelajari lagi. Tidak hanya itu saja, tapi juga meneliti ulang, menelusur ulang hadis-hadis yang dipakai oleh mereka. Adakah kekeliruan sebagai manusia? Ya kan? Imam Syafi'i juga manusia. Hambali juga manusia. Dan imam-imam yang lain juga manusia. Maka ada kemungkinan keliru. Sehingga perlu dikaji ulang. Nah, setelah dikaji ulang, itu merumuskan, dan rumusan itu ditempatkan di himpunan majelis tarjih. Jadi himpunan majelis tarjih itu merupakan hasil kerja ahli tafsir, ahli hadis, ya. Kemudian kalau ahli hadis kan sudah barang tentu tahu ilmu mustalah hadis, kemudian ahli fikih, ya, juga termasuk usul fikih. Itu masuk ke situ, ya. Jadi bukan kita menyalahkan, tetapi berusaha yuk sama-sama kita kembali kepada ilmu. Jadi kita beribadah berdasarkan ilmu. Sehingga dalam sholat berulang kali diajarkan itu bagaimana cara takbirnya, ya kan? Kenapa nggak suka-suka aja sih? Dari dulu saya misalnya, dari dulu sama segini, kenapa sekarang harus begini? Menghadap ininya menghadap ke depan. Kenapa harus seperti itu? Ya itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi nggak seperti ini, nggak mencucu seperti ini, tapi juga nggak seperti ini. Ya, tapi betul-betul sikap yang berusaha untuk sama dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang tidak bisa sama, ya kan, namanya juga manusia, ada salah, ada hilaf, digoda oleh setan, ya lebih mendahulukan setan. Buktinya apa? Buktinya ketika mau sholat ada males, ketika mau tadarus ada males, ya kan, itu kan bagian dari godaan setan. Tapi coba lawan karena memang kita memang perang dengan setan. Oke, kemudian juga sebelum ke situ toharoh, ya, toharoh diberikan kepada Anda semua kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Sholat tidak mungkin dapat sah tanpa adanya toharoh. Itu juga akan diangkat ulang dengan dasar-dasarnya. Ya, tetapi tidak semua dasar akan dikemukakan. Nanti kalau masalah dasar Anda bisa membaca sendiri untuk lengkapnya. Ya, hanya memberikan yang yang global-global saja, kemudian dengan nilai-nilai yang diangkat di sana. Kadang-kadang orang kita wujudkan asal wujud aja, ya, tidak memahami maknanya. Bagaimana, kenapa sih harus berkumur? Ada apa dengan mulut kita, ya? Dan itu minimal 5 kali sehari. Kalau tidak batal, kalau batal tinggal ngalihkan aja. Batalnya 5 kali, berarti 5 kali 5 begitu kan, ya. Batalnya 1 kali, ya 1 kali 5 gitu, tambah 5 kan begitu aja, ya. Kalau yang sudah tua ya berarti tidak hanya 5 karena memang mudah batal, ya, karena mudah batal kalau kandung kemihnya berisi kemudian tidak segera dibuang gitu, tidak segera PAK, maka yang terjadi adalah ketika batuk, yang batuk tidak hanya 1 tapi adalah 2 lubang batuk semua. Nah, itu masalah juga kan. Kemudian ibu-ibu yang sudah melahirkan sudah barang tentu berbeda dengan mbak-mbak yang masih belum nikah, ya kan. Itu semua harus kita pelajari. Kemudian saat remaja, namanya remaja, ya, remaja kan di dalam Al-Quran itu kan ada ya ma'syarus syabab.
Wahai laki-laki yang sudah punya kemampuan. Suruh apa? Suruh menikah. Tapi kalau nggak bisa menikah apa? Suruh puasa. Kenapa puasa? Kenapa kalau nggak menikah terus disuruh puasa? Karena orang puasa itu kan tidak boleh rofas ya. Apa ini namanya, perbuatannya terjaga, hatinya terjaga, mulutnya terjaga, sehingga ketika melintas gairah-gairah anak muda ya, lihat lukisan itu loh, bayi ya, lukisan bayi tetapi usianya 40 tanpa busana. Nah, itu kan berbeda banget kan, atau flyer-flyer yang muncul, video-video kecil yang muncul, masih cari apa itu tugas AIK yang muncul, loh, kok bayi tuh nggak pakai baju gitu kan, ada toh ya. Nah, itu godaan itu. Saat ada godaan seperti itu puasa, maka dia ingat, astagfirullahaladzim, saya puasa. Ajukan. Artinya apa? Ada kewajiban kita untuk mengendalikan gairah seksual pada saat itu. Ya. Ini berapa menit, Mbak? Oh, 2 jam ya? 1 jam, 2 jam. 50 kali 2 ya, tapi ini kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah itu nggak penuh, Mbak. Oke. Jadi itu ya, Mbak ya. Kita harus menekan itu. Kita harus tekan. Tapi kan kemudian ada juga yang kecolongan. Apa itu? Ya. Usaha untuk memuaskan diri sendiri. Dia belum nikah, tapi bisa memperoleh keputusan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Islam hanya membenarkan pemuasan diri itu melalui pernikahan. Sehingga yang sudah dewasa mampu segera menikah, nggak usah ditunda-tunda lagi. Ya, Anda juga nanti kalau punya karir tetap harus menikah. Jangan dahulukan karir, tetap kebutuhan jasmani Anda harus terpenuhi juga. Karena kalau tidak, Anda akan terjebak, ya kita semua bisa terjebak pada perbuatan-perbuatan dosa, walaupun bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar kan zina ya. Nah, itu. Sehingga itu harus diperhatikan kadang-kadang, karena dipikir itu bukan merupakan hubungan suami istri, tidak perlu mandi besar. Ya, padahal apa? Apa yang dialami dia kan sama dengan apa yang dialami laki-laki. Walaupun tanpa apa itu bukan perzinaan. Ya, tapi upaya sendiri untuk memuaskan diri. Ini saya tidak berarti saya apa ya, kalau mau blokonya ya, vulgarnya itu masturbasi. Ya, saya tidak mengatakan halal, tetapi kadang-kadang anak muda terjebak dengan masturbasi karena kondisinya sama. Tujuannya adalah kepuasan, dan kepuasan itu terlampaui, maka sebetulnya sama juga kewajibannya untuk mandi besar, walaupun tidak mengeluarkan sperma karena Anda perempuan. Ya, apalagi yang mengeluarkan sperma, jelas itu mengeluarkan sperma, wajib mandi. Nah, ini kadang-kadang terlampaui begitu saja. Ya, kemudian tata caranya mandi kemarin kan sudah diajarkan, sama enggak dengan yang sudah Anda pelajari selama ini, Mbak? Coba Mbak Rizka, sama tidak cara mandi besar yang sudah diajarkan di mentoring, sama tidak dengan yang Anda lakukan sebelumnya? Beda, Ibu. Beda ya. Mbak Dian, di mana ini Mbak Dian? Gelap sekali, kasihan. Lampunya mati apa Mbak Dian? Ada, Bu. Sama tidak. Sama tidak dengan yang Anda lakukan itu tata cara mandi besar? Iya, Bu. Sama. Iya. Wudhunya juga sama. Tata cara wudhu. Saya wudhu seperti biasanya sih, Bu. Nah ya, biasanya itu seperti apa, sama enggak ketika di mentoring yang sudah diajarkan? Iya, sama, Bu. Oh, sama. Cuman ya, nggak yang megang lantai gitu loh.
Kan ada yang Oh, nggak lengkap ada lah. itu Mbak. Oh, Itu letterlock, itu dia mengartikannya letterlock. Jadi ketika mandi besar, itu kan pertama diawali dengan mencuci kemaluan ya, langsung aja ya mencuci faraj ya. Eh, Setelah dilakukan mencuci kemaluan, lalu membersihkan tangan. Ini yang dilakukan oleh Nabi dengan tanah. Ya. iya. Nah sekarang tanah itu fungsinya apa? Harusnya dia cerdas seperti itu. Tanah itu fungsinya apa? Tanah itu antara lain fungsinya adalah menghilangkan lendir. Dia juga pembersih. Ya ada sifat-sifat pembersih. Mungkin ini perlu teliti juga. Itu peluang untuk meneliti juga. Ya peluang untuk meneliti sejauh mana tanah yang mana. Ya apakah sama tanah yang sudah kotor dengan yang tidak kotor ya. Dan barang tentu itu kan ada slot-slot yang mungkin berbeda ya di situ. Nah, ini adalah lita abudi. Lita abudi. Tetapi ketika rumah kita sudah tidak ada tanah, ya, lalu digosok-gosokkan di lantai, ini kan beda, tanah dengan lantai kan beda. Maka apa yang sudah terjadi? Jadi ilmunya itu adalah fungsi tanah itu apa? Nah, fungsi tanah ini nampaknya sudah digantikan oleh sabun. Ya sudah, sabun itu yang kita gunakan ya. Jangan bloko, jangan lugu gitu loh. Ya, jadi itu dasar awalnya memang seperti itu, tapi harusnya diterjemahkan dengan fungsi tanah itu apa. Oke ya, Mbak ya. Jadi intinya sama, cuman jangan pakai tanah lah terus bawa tanah ke kamar mandi. Nanti mau bumpet itu kalau ada 10 putri setiap bulan ada masa-masa harus mandi besar, berapa karung nanti ya, apalagi asrama putri berapa karung itu nanti. Ya, jadi harus menjaga lingkungan juga. Ternyata sudah terbantukan dengan, karena ini kan urusan keduniaan untuk tanahnya itu ya, kecuali tanah pada saat untuk membersihkan apa itu najis besar ya, najis mughaladoh, najis apa jilatan anjing pada mangkok, pada alat peralatan makan. Nah itu baru satu kalinya dengan tanah itu lita abudi. 7 kali, 1 kali awal atau akhir dengan tanah. Ya, tuh. Kemudian Mbak Edwi ada enggak Mbak Edwi? Halo, Ada, hilang Ibu. kemana itu Mbak Edwi? Oke, Anda merasa ada perbedaan enggak? Ada, Bu. Apa? Di dalam bidang apanya? Perbedaannya di mana Mbak Edwi? Halo, Yang hilang. waktu itu, Bu, yang cuci pakai sabun itu. Oh itu, yang pakai tanah itu? Iya, Bu. Pakai sabun gimana? Emang mentornya menyampaikan pakai tanah? Ya, pakai tanah, Bu. Terus katanya kalau sekarang diganti pakai sabun. Oh berarti kan sudah. Sama kan berarti Anda yang sudah pakai apa tanah? Enggak, Yang Bu. sudah sebelumnya. Nah, ya Enggak. sudah pakai sabun berarti sama. Iya. Sama ya. Tanah digosok-gosok. Oke. Bagus. Mbak Siti Masruroh, saya acak-acak ya. Ada perbedaan cara wudhu dan cara mandi yang Anda lakukan sebelum mengikuti mentoring dan sesudah? Iya, Bu, sama kayak yang lain, yang pakai tanah itu. Hanya itu aja? Bagaimana cara membasuh kedua tangan? Kok copy paste ya? Membasuh kedua tangan. Seperti ini. Ada perbedaan tidak? Hah? Sama? Caranya sama? Sama. Siapa yang menjawab sama? Coba angkat tangannya. Yang menjawab sama siapa tadi? Ada suara? Siapa ya? Saya cari. Tetap di atas. Siapa tadi yang menjawab sama? Ora ono sing ngaku .
Angkat tangannya sampai ke kepala. Halo, suara saya tadi, suara siapa tadi yang menjawab sama? Ada tidak? Tidak ada. Ada yang menemukan tangan di atas? Oh, ada ini. Ada. Itu siapa? Hanafiah. Hanafiah profilnya yang mengangkat tangan atau Anda memang melakukan berbeda? Hanafiah, Iya, Bu. bagaimana? Ketika Anda wudhu, ada persamaan atau Wudhu perbedaan? sama, Bu. Sama loh, kok profil Anda pas yang angkat tangan ya? Iya, Bu. Oke, tadi ada yang jawab loh. Samanya di mana? Cara membasuh tangan. Coba siapa tadi yang menjawab? Sama gitu. Ya, Anda. Rizky Maharani. Yuk, Mbak. Persamaannya di mana? Dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Bagaimana Bu? Suaranya kurang jelas Bu. Apa? Maaf Bu, suaranya kurang Halo? jelas Bu. Ada yang lain yang bisa mengulang? Saya kurang jelas suaranya. Tadi Mbak Rizky ngomong apa itu? Dekatkan coba Mbak Rizky. Maaf Bu, suaranya kurang jelas. Loh, suaranya kurang jelas ya? Terus tadi dari awal sampai akhir cuma dengar nggak jelas semua. Begini, yang Ibu tanyakan adalah, Anda itu kan semuanya sebelumnya sudah wudhu ya, karena Anda sudah melaksanakan sholat. Toh. Nah, ketika masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah, Anda wajib mengikuti mentoring. Ya kan? Oleh mentoring kan diajarkan tata cara berwudhu, ya enggak? Iya Bu. Cara membasuh tangan ketika berwudhu, ya, saat Anda diajari dengan materi ajar yang diberikan oleh kakak kelas atau mentor, dengan kebiasaan Anda mencuci kedua tangan, membasuh kedua tangan saat wudhu, itu sama atau tidak? Sama Bu. Sama? Sama. Oke, kalau sama seperti apa caranya? Izin Ibu membasuh kedua telapak tangan atau mencuci kedua tangan? Tangan. Sampai siku Ibu. Nah ya, caranya bagaimana? Dibahasakan coba. Sampai selesai Anda membasuh. Halo. 3 kali Ibu, tangan kanan, 3 kali, tangan kiri 3 kali, tangan kiri 3 kali sampai siku Bu. Dari tangan? Dari tangan kanan, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali, masing-masing tangan 3 kali sampai dengan siku. Oke, ada yang lain yang berbeda? Nggak ada yang berbeda, berarti semua melakukan gini. Atau tangan kanan dulu, 3 kali tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian tangan kanan lagi, kemudian tangan kiri lagi, kemudian tangan. Ada yang berubah-ubah begitu? Nggak apa-apa kalau ada juga nggak apa-apa kok. Lah iya, nggak apa-apa kalau ada juga benar itu ya. Jadi upaya untuk kembali kepada contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Anda menghadapi satu ajaran, satu praktek yang berbeda, itu jangan langsung ditolak, tapi lacak hadisnya.
Anda sudah bisa mengakses ke internet. Ya kan? Oh, saya dulu kayak seperti ini kok, sekarang harus seperti ini, jangan seperti itu. Ya, karena itu berarti tidak akademis. Ya, namanya akademis ya harus terus dinamis, berkembang. Tapi tidak kemudian tata cara ibadah diubah semua, tidak. Karena ada hal-hal yang memang ditemukan sama. Ya kalau yang sudah sama ya ngapain harus merubah, itu namanya kan mengada-ada dosa nanti Muhammadiyah. Ya, itu antara lain seperti itu. Ya, kemudian setelah itu zakat, ya, toharoh, sholat, kemudian nanti ada macam-macam sholat, ya, kemudian zakat. Nah, sholat ini juga kadang-kadang ada yang salah, ya. Ya pokok aku harus sholat apa? Pokoknya saya sholat, itu enggak boleh. Sholat ada waktunya. Sunnah pun juga ada waktunya. Lakukan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian zakat. Nah, zakat itu tidak hanya sekedar mengumpulkan harta, itu tidak hanya sekedar mengumpulkan apa itu kelebihan zakat yang kelebihan harta yang harus disakati oleh agnia karena sudah sampai nisab, ya, batasan nisab, batasan tahun, batasan jumlah dan batasan haul tahun, ya. Itu tidak hanya seperti itu, tetapi harus mendeteksi, harus ada survei awal siapa agnianya, siapa orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, dan siapa yang berhak untuk memperoleh zakat. Nah, ini yang akan sulit di sini. Kalau yang memberikan zakat kita tidak mungkin nodong kan, Pak, wajib mengeluarkan zakat, sini saya bagikan, kan nggak mungkin seperti itu. Ada etika, ya kan? Ada edaran zakat. Dimohon dapat menitipkan zakatnya kepada lembaga bla bla bla, kan ada permohonan zakat itu toh, zakat sedekah infak. Nah, itu tidak hanya seperti itu aja menyebar seperti itu, tapi sebelumnya harus ada ini siapa yang berhak menerima zakat. Dan zakat itu tidak harus dihabiskan karena zakat itu adalah namanya juga berkembang, ya, artinya itu tidak hanya membersihkan tetapi juga ada pengembangan, sehingga dengan adanya zakat itu diharapkan nantinya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang yang kaya saja, ya, tetapi yang kaya ya sudah mulai bebas, ya Mbak, pesawatnya kita boleh KKN di Bali itu Mbak. Ya, jadi harta itu tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya, tetapi juga harus sampai pada orang miskin, dan yang miskin tidak hanya menerima saja, ya, sebagai penerima zakat, tetapi harus ada upaya untuk dapat berinfak, dapat bersedekah, dan pada titik yang diharapkan adalah pada tujuan yang diharapkan adalah dapat mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana supaya zakat dengan ekonomi, ya, pemberdayaan ekonomi umat. Jadi tidak harus dibagi semua, tapi ada yang untuk pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat itu bentuknya apa? Pemberian modal, pemberian apalagi memfasilitasi usaha, kemudian memfasilitasi pendidikan, ya, memfasilitasi dakwah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terfokus bagintek itu tidak. Kalau bagintek tidak akan dapat menyelamatkan umat, ya, tidak dapat
mensejahterakan umat, hanya memberikan ikannya saja tanpa memberikan kain. Jadi tugas apa itu amil itu tidak mudah. Ya, harus tahu berapa yang diterima, berapa yang harus masuk dalam program produktif, ya, berapa yang harus masuk dalam program konsumtif, orang-orangnya siapa, akan diberi apa, itu harus jelas. Itu zakat. Nah, setelah zakat apa ya Mbak ya? Zakat itu termasuk sodako, zakat, itu antara lain. Ini kan gambaran sekilas tentang materi yang akan saya sampaikan ya. Kemudian lagi tentang haji. Haji ini mungkin juga akan disampaikan secara garis besar karena nggak mungkin kalau Anda di sebetulnya saya berharap ada praktek, tapi saya belum bisa menerima, katanya perlu waktu banyak. Sebetulnya kalau hanya sekedar simulasi kan tidak perlu waktu banyak ya. Tapi dulu memang pernah 1 hari penuh kalau nggak salah itu dilakukan ya. Dan itu memerlukan tempat karena praktek ya tempat. Tapi sekarang nampaknya tidak mungkin dengan adanya jadwal yang padat. Ya, jadi paling simulasi aja atau sekedar ilustrasi aja. Oke. Haji adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang mampu. Berarti bahwa kemudian yang tidak mampu tidak niat, tetap harus punya niat. Niat berhaji berarti niat untuk menjadi mampu kan? Ya, dan Allah akan mengabulkan itu. Ya, kecuali Allah menakdirkan lain. Kita kan harapannya kan Allah mengabulkan apa yang terbaik yang kita cita-cita. Tidak hanya cukup mempunyai uang, tetapi bagaimana dia sudah terdaftar di dalam daftar apa itu calon haji. Ya, satu orang itu sekarang katanya sudah 20 tahun atau 25 tahun, saya tidak tahu. Kalau dulu enggak, Mbak. Begitu ada uang berangkat, ngeng gitu aja seperti pesawat, bus langsung pergi. Ya. Kalau sekarang tidak. Sekarang itu harus daftar dulu. Kalau di Singapura, di Malaysia itu harus ada sertifikat lolos manasik haji. Kalau di sini tidak ada. Ada fasilitas pelatihan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi itu kurang maksimal ya, sehingga banyak apa itu organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pelatihan manasik haji. Ya. Ini disediakan bagi mereka yang ingin berhaji. Dan ternyata animonya luar biasa dari mereka yang ibu rumah tangga, dari mereka yang masih duduk di SD, ya sekolah dasar, sampai yang sudah profesor itu mengikuti dengan khusyuk sekali. Karena ini ilmu baru. Ya kan tidak semua orang mempelajari tentang haji. Dan menjadi permasalahan adalah ketika orang berhaji kemudian tidak tahu ilmunya, itu hajinya tidak akan sah. Berarti dia masih punya kewajiban untuk berhaji. Bahkan mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan yang harus dibayar, ya, dibayar dengan menyembelih unta atau kambing atau puasa, ya, yang itu tidak dilakukan. Bayangkan berhaji, tetapi kemudian tidak malah menyelesaikan kewajibannya, ya malah melakukan dosa dan dosa. Itu yang dikhawatirkan seperti itu, sehingga banyak organisasi yang membuka bimbingan manasik haji. Kalau di Muhammadiyah bimbingan manasik haji itu dilakukan selama 1 tahun. Bahkan sampai ada yang mengatakan buat aja D1 untuk manasik ini. Jadi yang lulus D1 itu berarti sudah dapat sertifikat. Yaitu budayanya seperti itu. Karena memang setiap hari Ahad mereka datang dari pagi sampai duhur, jelang duhur itu baru selesai. Dan tidak ada yang beringsut, artinya tidak ada yang meninggalkan tempat. Semuanya luar biasa sekali. Ya. Ternyata apa setelah di Mekah, ya setelah di Mekah, di Tanah Suci,
bahkan Haromain, itu mereka malah menjadi pembimbing di sana karena menguasai materi haji dan tidak segan-segan atau tidak malu-malu untuk berkonsultasi dengan pembimbing hajinya. Jadi pentingnya ilmu di dalam kita beribadah. Ya tidak hanya ikut-ikutan, kemudian melakukan satu aktivitas yang itu dikira adalah amalan ibadah, tapi sebetulnya amalan yang salah. Ya. Kemudian setelah itu adalah ya kalau sudah haji ya sudah selesai ya. Toharoh, sholat, zakat, haji sudah selesai. Ada 5 materi besar, tapi itu nanti dirinci sampai berapa kali pertemuan? 14 kali pertemuan ya. 14 atau 16? Halo. 14 atau 16 kali pertemuan, Mbak, kalau di dalam semester 2 ini. PJ-nya siapa PJ-nya? Kok diem semua? Ya Mbak PJ, masih ada enggak di pangkat? Fadila, kamu di mana Fadila? Fadila, kemudian Lilia ini enggak, oh Lilia bergerak. Oke, saya lihat ya. Enggak boleh soalnya kalau sampai tidak bergerak. Tolong ya, ini absennya yang belum buka. Yuk dibuka ini yang hanya mata Anissa. Matanya mana Anissa? Matanya saya udah melihat, orangnya belum melihat. Iya. Oh, ada yang masih dalam perjalanan. Mbak Frebiana dari mana ini? Di mana posisinya? Mau kemana? Suara saya terdengar nggak itu di kendaraan? Ada menggunakan kendaraan atau pribadi? Pribadi, Bu. Pribadi. Suara saya hilang tenggelam ya? Sudah hilang tenggelam lagi. Muncul tenggelam. Iya. Harusnya kalau seperti itu pakainya tidak HP saja ya, ada bantuan apa itu namanya, apa itu Mbak, bantuan sinyal ya. Ini enggak konsol sih. Coba saya cari lagi. Rasha di mana Rasha? Lagi di rumah, Ibu. Sudah bisa. Gimana? Lagi di rumah. Di rumah. Rasha kok kelihatannya matanya aja. Orangnya sudah muncul belum? Sebentar, Ibu. Di rumah sedang ngapain Mbak Rasa? Dengerin materi Ibu. Terima kasih. Siapa lagi nih? Fenizah. Fenizah mana Fenizah? Fenizah, Bu, sedang apa? sedang mendengarkan materi, Bu. Sinyalnya jelek di sini, jadi saya off cam. Oh gitu ya, makasih ya. Kemudian saya cari yang lain. Nisrina. Nisrina ada Nisrina.
Ada Bu. Nisrilina. Di sini anginnya kencang Bu, maaf Bu. Apa? Anginnya kencang. Angin. Jadi Angin. sinyalnya jelek. Iya. Di rumah. Lima aja, semuanya dinyalakan. Oke, satu ini kelompok satu nyala semua. Kelompok 2.